Guys, another day at workshop. Kita baru aja kedatangan mobil baru nih. Ini adalah Honda Civic Type R lagi, yang warnanya ini adalah biru. Cukup jarang sih warna biru ini. Sebenarnya ini warna baru ya, belum pernah ada di Type R. Birunya kayak biru pastel begitu, tapi ternyata keren ya aslinya ya. Apalagi kalau pakai velg putih, menurut gua bakal top banget nih. Nah, jadi mobil ini datang, ini dari tetangga kita ya, Bro Ron, showroom di depan ya, R Motorsport kalau salah depan showroomnya. Dan dia punya temen nih ganti exhaust ya, jadi hari ini kita mau lakukan pemasangan. Exhaustnya itu kira-kira ada yang tahu nggak merek apa nih? Kalau gua kasih lihat mereknya, pasti tahu dah. Ini dia. Jadi ini pemasangan exhaust HKS. HKS ini akan menggantikan muffler standar ya. Ini muffler standar nih, bisa dilihat tengah ke belakang doang, tapi dia tidak full seperti Apex i. Dia hanya benar-benar bagian tengah sampai belakang. Oke, dan valve-nya ini jadi tidak dipakai lagi. Nanti valve ini akan diakalin biar dia tidak bikin error check engine di dalam. Oke, kita buka langsung, kita lihat aja yuk barangnya kayak gimana. Kita bisa lihat ini bagian rear mufflernya. Ya, jadi HKS bikin hanya dual tip. Jadi 3 tipnya dihilangkan, dibikin jadi keluarnya 2 tip doang. Kita jajarin dulu ya, habis ini kita akan bandingin dengan standarnya gimana. Oke, kita bisa lihat sekarang perbandingannya ya antara standar dengan yang HKS. Sayangnya di bagian ini ngecil gitu dulu ya. Jadi karena untuk nyambung ke bagian depan dia pipanya ngecil. Tapi sininya sih kalau kita lihat ini pipanya cukup besar ya, 3 inch kayaknya. Coba kita cek, kita pakai Sigmat. Dan ini langsung ke belakang, memang bagiannya artinya catback section aja ya, jadi nggak full. Kita bisa lihat nih, dibanding standar diameternya jelas lebih besar yang HKS. Pakai Sig dia. Nah, di knalpot ini jadi karena exhaust valve-nya nggak dipakai, tapi kalau kita tidak pakai pasti nanti akan nyala check engine. Jadi disediakan sama dia nih semacam dummy ya, ini bohongannya gitu, seakan-akan dia masih ada valve exhaust yang nempel di knalpot nih. Coba gerakin nih, Mas. Yang itu. Nah, itu kan ada valve exhaust-nya ya di situ ya. Nah, karena dimatiin sekarang jadi dia bikin dari sini nih. Jadi ini bohongannya doang gitulah. Intinya dia nempel ke sini sehingga tidak error. Dan nanti ini dudukannya akan ditaruh di bagian atas ya. Ntar kita lihat waktu kepasang gimana. Oke, sekarang kita ukur diameternya berapa nih, coba cek. Di sini kita bisa lihat diameter 70 berapa ya? 74 nih, kurang lebih 74 ya. Hampir 3 in lah ya. 3 in kurang sedikit. Jadi bukan benar-benar 3 inch. Tapi yang pasti dia lebih besar dari standar. Kalau standar itu bentar kita ukur lagi. Kalau ini yang standarnya itu adalah 61 mili ya. Jadi dari 61 ke 74 lumayan sih. Oke, sekarang kita pasang, nanti kita lihat dan kita dengar suaranya. Oke, sekarang udah kepasang. Knalpotnya HKS nih, kayak topi gue nih, mereknya HKS ya. Beli di Jepang nih waktu itu, Auto Salon. Oke, sekarang langsung aja kita lihat detail dari knalpotnya yuk. Nah, ini yang gue bilang tadi nih, kalau kalian perhatiin nih sekarang ada plat gitu ya. Jadi plat itu untuk menaruh dia punya dudukan yang exhaust valve orinya. Karena tidak ada valve jadinya sekarang ditaruh di situ. Tetap terlihat masih hidup. Jadi kalau kita puter-puter ke mode R, mode comfort, dia punya valve masih main. Beda-beda sih, jadi kalau kayak kaki moto ada juga dia cabut motornya dikasih semacam kayak canceller, ada juga yang dicabut begitu doang, tapi kalau cabut gitu doang biasanya sih error ya, makanya mendingan sih dikasih dummy atau semacam canceller seperti ini. Nah, ini tipnya kita bisa lihat ya, tampilan tipnya sih dibilang kecil nggak juga, cukup besar, tapi kalau menurut gue pribadi gue kurang suka terlihat tabungnya begini ya, tabungan di kanan kiri gini. Tapi tabungnya seperti ini, desain biasanya tuh suaranya karakternya cukup kering, tidak terlalu berisik, tidak terlalu ngebas. Tapi langsung aja yuk kita coba, kita hidupin mobil dan kita dengar suaranya.
Oke, kita dengar sekarang suaranya yuk. Digas-gas kayak gimana nih. Yuk, gas! Oke. Karakter suaranya beda ya. Jadi memang karakter suaranya lebih kering, tapi menurut gue suaranya masih belum terlalu keluar sih. Jadi kayaknya harus ganti bagian depannya juga, downpipe, frontpipe buat lebih sangar ya. Kayak gini kedengarannya masih agak kayak OEM. Jadi dibanding standar ya beda lah dikit lah. Tapi nggak terlalu signifikan karena gue udah biasa dengar yang ganti full system. Tapi untuk suara tengah belakang begini kayaknya cocok buat yang nggak mau berisik-berisik tapi mau suaranya agak beda dibanding standar. Oke, tadi kita udah kelarin ya Type R yang warna birunya nih. Tadi setelah gue cek ternyata nih kamera gue tadi warnanya tuh agak ngaco ya. Rupanya settingan color berubah makanya jadi terlihat pudar nih, aslinya segini nih. Tadi warnanya pucat banget nih, jadi birunya lebih kelihatan ya. Lebih segar dan mesin sih masih standar. Tuh, kalau kita bandingin ya sama Type R lama kelihatannya jadi kayak kecil. Kalau yang ini langsung kelihatannya bulat, gede gitu ya, sekel. Oke, sekali lagi kasih lihat sekarang knalpotnya nih, warna birunya bisa terlihat lebih jelas. Tadi agak pucat soalnya. Ini si HKS muffler ya, tipnya. Nah, gimana menurut kalian? Suaranya bagus gak Type R ini nih? Jadi ini masih belum ganti downpipe, frontpipe juga masih standar. Nanti ketika sudah keganti semuanya, harusnya terdengar lebih keren. Nanti gue akan bikin video lainnya. Oke, sekarang udah jam 12:30, gue mau break makan siang dulu. Abis ini kita akan bawa Civic Type R Batik. Kita mau bawa keluar untuk kita tes dan juga kita mau spuring dulu ya. Oke, gue udah beres makan siang. Sekarang kita mau bawa si Batik jalan-jalan sambil ngisi bensin dan juga kita mau spuring. Nah, ini ajudan pribadi gue nih. Wes, gimana kabar ya bos? Udah lama nih berkunjung. Tadi temenin bos juga nih. Bos Ipan motor gimana bos Ipan? Enggak. Expander gimana bos? Mobilnya sekut banget. Hah? Gimana coba? Ayo, ini isi bensin dulu ya. Udah mau habis soalnya tuh. Mantap ya? Yang bener lah, suruh bawa lagi begini. Aduh. Rem tangannya turun dulu kali. Nih. Jangan grogi dong. Iya. Nah, lulus. Katanya bisa bawa manual. Ini nggak begini juga manual. Hah? Mesti digas ya dia. Kasih gas dikit lah. Enggak, koplingnya keras jadi lu. Tuh. Nggak lolos Gue tadi. takut loncat nih. Nah, gitu dong. Ini by the way camnya tuh udah ganti, jadi agak but gitu. Harap maklum. Ini keras banget nih koplingnya. Ini namanya kopling racing. Twin plate nih, karbon. Nggak karbon nih, metal biasa. Jadi kalau udah ganti kopling, udah nggak bisa kayak standar lagi. Gimana impresi awal? Ini koplingnya. Hah? Racing? Nggak bisa bawa pelan. Bisa dong, belum biasa aja. Jadi ceritanya mau dibawa spuring nih. Kita bakal pergi ke Permaisuri Sunter ya. Jadi yang paling deket dan menurut gua alatnya yang paling modern itu di Permaisuri Sunter. Jadi kita sekarang menuju sono, biarin aja deh dia yang ngerasain bawa macet-macetan pakai kopling racing. A few moments later. Yes. Oke, kita sekarang udah di Permaisuri Sunter ya. Sekarang kita mau ngerjain tuh kangen nih. Udah lihat nih, dikasih kopling balap dia bisa nggak nih geserin mobilnya nih. Kuncinya udah kasih kan? Ya, kita lihat si Mamang lewat kagak.
Langsung mati. Rem tangan lo turun. Jangan lo kasih tahu dong lo caranya tuh. Dia tetep gak ada ngomong-ngomong gua. Lewat tuh dia lo bisa. Gimana mas? Keraguan mobilnya. Koplingnya mantap gak? Tadi kita udah bilang mati nggak nih? Jeb! Dalam. Kopling keras, ini kopling racing. Berat ya? Berat. Tapi bisa tuh. Nah, sekarang kita di bagian luarnya Permaisuri nih ya, yang tepat bengkel luarnya. Kita bisa lihat dia punya banyak banget velg race, LG Racing, XD. Ya di sini udah kayak wheels boutique lah ya kalau bisa dibilang. Memang yang Permaisuri Sunter ini gue akui koleksinya top. Dan juga tempatnya enak nih, kalau kita buat spuring gue sih biasa selalu bawa ke sini. Udah diganti shocknya pakai shock balap ya kayaknya ya. Dia sih tetap masih one way ya buat street, tapi nggak tahu kalau nggak salah mereknya MCS atau apa gitu deh. Anyway kemarin perlu spuring karena kita habis turun cross member ya, habis ganti ganti kopling, makanya bongkar habis semuanya, makanya hari ini mesti di spuring ulang biar mobilnya lurus lagi. Baca. Halo. Izin konten nih ya sekalian ya kita ya. Siap. Kenalin dulu nih, ini Mbak Ica nih Aku dari. Ica, kalau ke Permaisuri Sunter cari Ica. Nah iya itu dia. Mau nanya pelek atau mau kenalan juga boleh kalau Boleh, sini. banyak banget kita. Lagi ada ini nih, jadi apa? Pameran Mini Cooper atau apa nih ceritanya? Enggak, ini baru ganti velg, Memang dijajarin kayak gini nih. Oh jadi mumpung baru ganti pelek, biar ada yang datang lihat-lihat Iya, gitu ya. betul. Biar supaya contoh. Oke. Velgnya Rizunda seperti apa. Oke. Apa aja nih velgnya? Kasih tahu dong. Ini dari Fusion Wheels. Fusion Wheels. US punya. Oke. Ini keren banget, tripis. Range Oh ini tripis 12. ya? Ini tripis. Oke, keren loh ini loh. Keren. Nah, sama. Finishingnya memang kayak raw ini apa? Iya. Aluminium Kayak gitu ya, brush aluminium. Betul. Tipenya apa nih namanya nih kalau kayak gini? Ini sebentar aku cek dulu. Lupa ini deh. Era Series. Apa namanya? Era Series. Era series ya Iya. kita lihat dikit. Di harga berapa nih Mbak yang kayak gini? Ini kalau untuk harganya di sekitaran, aduh aku juga ya. Kalau untuk harganya ya 100 juta ke atas. 100 juta ke atas. Oke. Nggak heran ya. Pesenin khusus kalau custom order untuk mobil Mini Cooper F Series F56 yang JCW. Oke. Ini sama lah ya, kurang lebih sama GP. GP kan bisa pakai tuh. Kalau Terus yang itu GP. yang ini punya customer juga. Yang Iya, ini. customer juga. Ring 19 juga sama, tapi ini dari TSW Wheels. TSW, oke. TSW tuh dari mana ya mereknya ya? TSW dia Amerika tapi dia di Tiongkok. Oh oke. Yang ini masih lebih terjangkau kalau yang ini. Di berapa? 50-60 gitu? Iya di 50 sampai 60. 50-60 jutaan ya. Tapi kan kita ada official stock Mm-mm. Tokopedia. Oh bisa ini, bisa cicilan jadi ya? Bisa cicilan dan juga banyak promo-promonya. Tuh, kalau mau beli makanya kontaknya Mbak Ica aja. Iya. Biar dapat nomornya sekalian. Aku sambil lihat-lihat ya Boleh, ini ya. siap. Thank you Mbak Ica. Thank you. Tuh ganteng nih. GP3 nih. GP2 apa diganti ini aja? Bisa jangan Pak. Hah? Mobilnya nggak bisa buat jualan ya? Mungkin harus gantinya GR-Yaris kali kalau itu ganti. Biar Corolla saya setuju. Anyway, ini nih, saya punya GP2, yang ini GP3 kita lihat ya bedanya ya.
Jadi kalau GP3 sininya nih bagian fender itu ada carbon fiber tapi agak nongol keluar ya, dan bagian belakang juga sama tuh, dia ada kayak potongannya gini. Nah kebenaran kemarin si FL baru juga kita pasangin lip side skirt, jadi kalau kita lihat bagian bawahnya juga agak mirip-mirip kayak begini nih, tapi tidak se-ekstrim yang di mobil ini ya. Terus, aduh, ini dia nih bintang film kita nih, tolong megangin dong. Nah, ya, ini kenal siapa ini. bos? Sorry. Davin. Oh ya, saya Pangkoy. Siapa yang nggak kenal ya? Kacamatanya. Nah ini gini, di Permaisuri selalu ready untuk mobil apa aja. Nah, terutama kan sekarang lagi banjir Janik bos ya. Janik. Janik, nah makanya Permaisuri itu selalu siap sedia velgnya. Mantap. Wah. Kita ngiler-ngiler dulu nih. lihat Nah koleksinya betul, nih. udah gitu kan servisnya free selamanya bos. Betul. Kalau di Permaisuri itu udah termasuk free balancing, selamanya free spuring, selamanya free nitrogen, selamanya free tambal ban, selamanya free nitrogen, selamanya. Terima kasih ya. Iya, centering, kopi di kafe, mantap ya. es krim dapat lagi. Terbaik. Iya. Makanya saya juga yang balik hobi lagi main ski, kemari. yang dia sambil main ski di itu di danau gitu. Di danau. Nah, yang hobi mancing sambil nunggu. Wah, pokoknya Waduh, mantap. asik lah kalau di Permaisuri itu ya. Mantap. Kalau kemarin bisa Peleknya cari ori, juga nih. tokonya pasti, barangnya pasti, yang pasti ya Permaisuri. Ya, oke. Ganteng. Terima kasih. Mari, lanjut. Ya, Nah, jadi itu ya, selebritinya di sini tuh ada dia tuh, namanya Bang Koy. Dulu adanya di Mahakam, tapi sekarang Doi juga suka kemari nih. Jadi kalau nyari velg biasanya atau nanya-nanya bisa sama dua orang tadi ya, Mbak Ica atau Bang Koy. Race-nya sih banyak ya. Banyak banget. Ini Grandlight ya. Nah, jadi Grandlight ini nih bisa dibilang kayak anaknya si Fog Race TE37 ya. Jadi apa second tier. Untuk tampilan sih kalau sekilas itu tuh agak mirip ya. Tapi kalau apa namanya harga memang setengahnya. Kalau Race itu bisa 60 jutaan, yang 18, yang ini mungkin harga 35-40-an. Di sini kalau mereka memang sepertinya jadi dealer Fosen ya, itu bisa lihat nih. Ya kalau kayak Porsche M begitu-gitu sih kayaknya cocok banget tuh pakai velg-velg seperti ini. Jadi ini velgnya kelas, bukan velg racing. Ngiler saya ngeliat velg-velgnya di sini. Nah kalau yang ini velg favorit saya ini, all time favorite. Ini TE37, finishingnya dia yang bronze ya. Warnanya kayak gitu, itu velgnya lubang 4 buat apa tuh kira-kira? Hah? Jazz kali ya? 4 cepet itu kayaknya. Estilo juga kayak bisa ya? Estilo 4, lubang 4 ya? Ini nggak pernah bosan ini velg dari dulu sampai sekarang. Dan harganya nggak pernah turun, yang ada malah naik terus. Nah ini ya lubang-lubang ini buat Jimny. Ozi Racing nih, inilah ya apa? Lubang 5 tuh Mini Cooper kayaknya sih kalau ini. Ada Toyota GR Sport LC300 ya, ganteng banget emang kalau pakai yang body kit GR-nya, lebih tidak terlalu rame kalau menurut saya. Oke. Ini data sebelumnya. Paling ini tunya doang nanti yang dirubah. Oke. Kalau campernya segini mah udah cukup. Mm-mm. Ini yang belakang ya. Oh ini yang belakang, oke siap. Terus ini yang depan. Kalau camper mah mobil camper gini mah ini udah cukup. Iya. Segini. Heeh. Paling tunya tadi setirnya miring kanan banyak. Betul. Kalau Setirnya dulu kanan. buang kiri kan? Heeh. Jadi mau di setel ulang tunya ya. Iya Kalau ininya. cambernya saya bikin lebih tegak tuh, kayaknya Takutnya bisa ya. mentok nantinya. Kalau tegak. Soalnya gini, kalau ini kan power gede nih, terlalu di camber, setirnya narik-narik. Bisa di 1,5 aja gitu nggak? Dapet nggak kalau itu? Kalau 1,5 nggak dapat. Takutnya ini nanti kalau dibikin Rubbing gitu ya? ini aja dua udah segini. Nanti Oh, kalau ini 1,5 ini kena dia ya? Oh iya. nanti kalau pas ada gayu gua ini ya. Ya udah dipasin dulu deh kalau gitu ininya. Ada apa aja nih? Ajak kita tur dong. ini salah satunya untuk bongkar pasang pelek boleh, ya. Oke ya, untuk bongkar pasang pelek. Kenapa di Permaisuri harus coba dulu? Karena kita alat-alatnya tidak membuat pelek lecet atau ban sobek. Beda sama yang di alat-alat di luaran sana ya. Karena masih alat lama maaf ya, masih yang dicongkel lah. Ntar bisa mau cobain nggak? Wah,
Ntar peleknya lecet, bannya sobek. Wah, udah yang punya tokonya udah gemetaran duluan. Kalau kita yang nggak mau aja dipaksa karena tidak membuat pelek lecet atau ban sobek. Nah itu, nah ini salah satu bongkarnya, dan mulai dari ring kecil sampai ring 26 kita pasangkan. Nah, oh, Boy bisa sebentar ya. Nanti sebentar dulu ya. Sebentar ya. Nah ini salah satunya lagi ini ininya robopitnya. Nah ini alat-alatnya itu. Jadi wah itu udah luar biasa. Nanti untuk cara bongkar pasangnya saya kasih lihat ya. Ditunggu sebentar ya. Terima kasih. Nah ini salah satu nih alat balancingnya juga. Nah ini jadi beda lain daripada yang lainnya. Ini sudah untuk kecepatan tinggi, ibaratnya kecepatan di jalan aspal gitu. Jadi, nah kalau beli ban 4 piece itu udah termasuk free balancing, free nitrogen, free tambal ban, free rotasi selamanya, seumur hidup sampai habis bannya. Wah luar biasa. Nah itu. Ini sorry kalau boleh nanya, biasanya kan orang ketika balancing, Ya. dia akan tes. Terus orang bilang, aduh ini kalau di kencangin ntar takut lecet bos. Oh Kalau enggak. Ini teflon. Teflon semua tuh. Kalau yang pakai masih besi, Ya dah, kalau yang masih besi takut tuh lecet Saya ntar peleknya pernah lah. kejadian lecet. Nah, zaman dahulu ya, zaman dulu waktu zaman masih orde lama ini udah orde baru ini udah luar biasa. Makanya kita kalau balancing udah kita kalau cerita tentang balancing ya banyak atau aku yang pasang ring 22 balancing di tempat lain masih getar, masih begitu, masih begini. Nah, karena beda alatnya, beda kokinya gitu. Ini Jadi alat masaknya udah yang betul, salah satunya aku kemarin nih kirim pelek ke Solo. Nah, Wok M8R untuk Ioniq 5. Nah, ceritanya beli peleknya aja dibawa ke sana. Nah, sudah dibalancing, bannya kan dipakai lagi di sana. Ternyata Pak katanya kok peleknya mobilnya getar ya, kata. Waduh, saya bilang Bapak coba cari mesin yang seperti ini. Nah akhirnya dia bawa ke Semarang, nemulah mesin ini. Ternyata mungkin beda koki bos. Jadi walaupun penggorengan sama, kokinya beda ya rasanya pasti beda. Nah akhirnya udah masih komplain getar. Akhirnya saya bilang bawalah ke sini ke Jakarta. Akhirnya dia maksain bawa ke sini ke Jakarta. Ternyata pas dibuka di sini ya waduh, itu antara titik ban terendah sama titik terendah pelek itu jauh berbeda gitu. Jadi ya terpaksa harus dibetulin, diputar, dibongkar lagi, dibalancing ulang begitu sampai di tol. Saat telepon, oke Pak, emang benar katanya sudah mesinnya oke, yang kokinya juga luar biasa. Jadi itulah kelebihannya di mesin ini, betul sangat berharga sekali bos gitu. Ya, itu aja ya. Kita lihat ininya kali ya, barang apa untuk Bongkar pasangnya ya. Oke, nanti ya kita kebetulan pas nanti ada yang lagi bongkar pasang ya. Oke, ditunggu. Terima kasih. Siap, dilanjut ya. Oke, jadi di depan kita lagi ada Mercy ini, kebetulan katanya lagi mau balancing, nanti kita coba lihat ya, katanya bakal dipasang menggunakan alat yang tadi. Kita lihat coba bedanya apa sih dibanding yang biasa, karena ya memang untuk harga di sini jujur aja tidak murah ya. Jadi banyak juga teman-teman yang kadang gue rekomend sini begitu dengan harganya wow. Tapi ya kalau gue sendiri yang gue cari adalah kepuasannya ya. Jadi kalau kadangnya dari pemasangan pelek baru tahu-tahu balik jadi bocel itu ya agak ngeselin sih ya, apalagi peleknya itu harganya puluhan juta bahkan ratusan juta. Gimana Mbak Ica? Rame nggak nih sekarang? Alhamdulillah rame. Bulan puasa tambah rame? Iya, belum puasa tambah rame. Tambah rame ya? J300 sekarang. Yang baru? J300 iya, ada GR, ada VXR. Oh Yang itu rame. apa namanya LC 300? Land Cruiser Land Cruiser. J300 iya, sama Zenith lah Iya. pastinya. 300 series nih yang ke kita belum banyak yang mau tuning-tuning, kayak katanya masih baru sayang. Soalnya masih baru, iya. Udah gitu udah kenceng kali ya standarnya. Betul, palingan nanti kali. Mungkin 2 Iya, tahun 2 tahun lewat. kemudian, baru. iya. Cuma sekarang mobilnya juga yang paling rame itu J300. Paling nanti 2 tahun ke depan itu bakalan yang banyak dicari juga sama orang. Iya. Sama Zenith sih. Zenik ya, Zenik Iya, lah. Zenik. Kalau Zenik aku malah sepi, karena kan Oh iya? elektrik kan. Kan elektrik. Hybrid, Ah. jadi nggak bisa dicuning-cuning gitu. Paling Tapi FT86 ya? ada sih yang GR86 baru tuh, tapi dibanding BRZ ya ini ya. Lebih banyak BRZ ya. Di sini juga gitu ya. Di sini juga sama. Kayak BRZ ganti Ohlins. Itu pasti kan nanti larinya ke tuning juga kan? Iya, kan namanya Iya. performance ya. Dia biasa kemari kaki-kaki, velg, ya kan. Iya. Kalau kita biasa tuning, knalpot Iya, gitu. betul. Saling Paling nyambung. banyak sih itu. Saling Kayak nyambung. Dari Permaisuri juga pasti recommended-nya banget pasti kayak Lika.
Waduh, thank you dong. Pasti. Terima Kalau Ica kasih. juga pasti sales ini kalau ada customer yang kesini nanyain untuk performance tuning gitu, itu pasti kita lainnya kayak Lika Oh, juga iya sama. dong. Oke, Karena- kalau perpelakan nyari sini. Betul, sama yang pasti-pasti aja. Yo, iya. Pastinya permaisuri sama Elika. Jangan yang dukun-dukun ya, nanti Jangan kecewa. dukun, makanya Betul, harus yang betul. pasti. Nah, itu dia guys. Jadi memang kalau di sini apa ya, kita juga sama sih prinsip kerjanya, sekali kerja beres gitu, nggak mau yang ibaratnya ya udahlah yang penting murah-murah gitu kan. Tapi kalau mau murah kualitas bagus kan kayaknya susah ya. Iya, kayaknya sekarang. mendingan yang mahal tapi pasti. Itu dia Dan makanya. tokonya juga pasti-pastinya. Makanya aku juga kemarin mulu, tadi aku bilang nih, saya banyak kadang rekomen sini, Iya. ya kan, dia begitu dengan harga, kaget mahal. Ya, saya bilang kan, namanya kualitas kadang nggak bisa dinilai gitu aja. Betul. Gitu, ya. Sama yang kedua maintenance juga kan. Betul. Maintenance-nya juga. Mungkin di Elika juga sama ya. Ya, ya. Maintenance-nya juga ya. Pasti ada Iya, maintenance pasti. juga, gitu kan. Nanti kalau udah berapa lama tuning, check up lagi gitu, Iya, service. betul, betul. Cuma kalau kita kan kadang namanya cleaning, pembersihan atau apa ada biaya pasti. Iya, Tapi itu udah pasti. tuningnya sih biasa 1 kali dan udah berikutnya kalau ada yang ngecek apa ya udah termasuk. Udah termasuk, betul. Betul. Itu Pak. Nah, Nah ini mau Oh. cara bongkar pasang. boleh. Sekarang kita mau lihat nih yang tadi katanya mesinnya bisa otomatis ganti ban sendiri ya, betul ya? Yuk kita lihat Nah ya sekarang. ini mau Langsung dulu ya. nah, ini dongkrak ini lip kartar ini kelebihannya. Apa tuh? Ini bisa dipindah-pindah pada pit. Oh, bisa oke. digeser-geser. Nggak nih. paten ya? Kalau misalkan ini tempat dari tempat sini mau dipindah ke tempat sono ini tinggal didorong aja. Iya, keren nih. Ini ceritanya mau ganti ban ininya. Jadi Oh. seperti apa cara bongkar pasangnya di permaisuri. Nah, kita saksikan terus. Siap. Yuk kita lihat. Permaisuri SOP-nya itu mesti benar-benar ya. Jangan sampai waduh ini asal pakai sendal jepit lah gitu ya. Ini kita sepatu, kaos tangan, kuncinya spesial, serba spesial. Nah, ini lagi mau bongkar pasang. Udah jelas ya Pak? Ya. Oh iya itu bekas kena benda tajam kayaknya. Oh iya loh, sobek samping ya. Oh, jadi Oke, walaupun oke. masih tebal, kalau ban sudah begini ya Iya. mau nggak mau harus diganti karena ini bahaya banget. Namanya nyawa ya. Namanya jawat. Betul, betul. Ayo, Yuk kita lihat sekarang ke sana. Ya. Nah, mobil kita udah beres juga tuh. Kayaknya mereka akan tes dulu, pastiin udah lurus. Nomornya aja keren banget. Batik. Nomornya udah berapa JT itu? Aman banget. Wah gila ya, ban Pirelli P0 aja sampai sobek tuh. Oh, sobek atau lecet. Gitu. Nah, ini seperti ini. P0 sebiji berapa tuh? Mahal kan? Oh, lumayan. 8 juta mau? Ya, ya hampir segitu. Ada. Namanya musibah ya, nggak ada yang tahu. Itu musibahnya kadang-kadang kita terkena paku di jalanan, kena benda tajam, ya namanya kita jalanan nggak selalu mulus. Betul, betul. Nah, sekarang kita mau lihat guys untuk pemasangan ban baru nih katanya alatnya di spesial. permaisuri seperti Ya. apa Kita lihat pemasangannya. coba. Nah, pertama kali kita buang dulu anginnya supaya pada saat dipres itu itu jadi Oke, ini dikasih ini biar nggak lecet ya bibir ya. biar nggak lecet. Oke. Udah pakai teflon ditatakin lagi karet. Jadi bener-bener Halus dah. oh sampai dikasih itu tuh mentega tuh. Aduh. Jadi lapar Oh dong. iya tuh. Jangan lupa mesesnya Pak sama Iya, kacang. tuh. Kasih mentega dulu, dikasih pelicunnya. Jadi supaya si peleknya itu tidak ini. Oh ini ya, sobeknya dari sini ya. Nah itu motornya dari itu. Oh, iya, loh. Wah Udah itu dulu mah juga. emang harus diganti kalau. Bisa juga kena benda tajam gitu ya. Ya bisa. Kebeler gitu. Tidak tajam, kena paku. Ya, kita lihat sekarang. Nah, tuh cara bongkar pasarnya benar-benar canggih. Nah, kalau bongkar pasang begini, ini benar-benar hati-hati karena pelek, waduh, pelek-pelek mehong kan, wah, Iya. kalau
Kadang, Kali lecet udah ada. saya pernah ngalamin tuh, jadi bawa ke anggaplah tetangga saya gitu ya. Velg mahal bakal customer, Iya. set 4 biji lecet semua. Waduh. Waduh, pala saya puyeng. Oh, mau belinya juga bukan nama saya ya. Akhirnya ya mau nggak mau kita repairin gitu kan. Tapi kan di hati orang tuh, aduh, velg baru udah rusak. Karena customer itu nomor satu. Betul. Jangan sampai customer Kecewa. kecewa. Nah, yang lebih bahaya lagi, udah kecewa nggak mau ngomong di sini, tapi ngomongnya di luaran. Nah, itu yang bahaya. Betul. Dan satu mulut ke satu mulut bisa ke 10 mulut. Waduh. Padahal kadang bukan kesalahan kita. Nah, gitu ya. padahal bukan kesalahan kita. Oke. Jadi benar-benar sistemnya otomatis ya semua ya. Operator nggak perlu, dulu kan disodok kayak lidah, congkel. Aduh, kalau pelek ke 200 jadi nangis gue. Nangis ya itu. Tuh. Oh iya. Oke. Wah, udah gitu ya. Nah, udah tuh, diganti sama yang baru banyak. Sekarang kita lihat masuk yang barunya. Kalau yang itu bedanya apa tuh? Jadi yang marine? Oh, ini sama juga bukanya. Ini tergantung ininya. ringnya. Jenis velgnya. Ya, Oh. betul. Ini buat yang lebih gede. Lebih besar ini. Oke. Ini Yang ini malah yang lebih Ya, kompak betul. ya. Jadi ada berapa tergantung dari jenis velgnya. Ada yang bisa di sini, ada yang bisa di sini juga. Siap, gitu. siap. Oke, sekarang adalah bahan baru Pirelli P0 ya, ukurannya sama. Kita lihat nih, pasang baliknya. Karena jujur, yang bikin ngeri itu waktu masuknya ini nih, Nah, kan karena dia keras. iya, Kadang- terus dicongkel dipaksa. Betul, apalagi ban yang sport ya. Ban sport lebih keras lagi, Pak. Ban tipis, Hmm. velg lebar, wah itu tuh yang makanya kemarin ini ada Land Cruiser sampai lebarnya 16, bayangin. Oh, buset. Udah muter-muter se-Jakarta, gak ada yang sanggup. Di sini bisa tapi. Di sini Oh, bisa. iya. Ada kan biasa customer ada yang aneh-aneh. Iya, Ini iya. mobil velg, bayangin 16 lebarnya inci. 16. Gila. Udah kayak tank itu dong. Hah? Banyak ban narik. Satu orang baru ngelihat aja udah goyang kepala. Udah itu mah Geleng-geleng, hancur bentaran iya. gitu. Gak bakalan sanggup. Iya, iya. Ini sekarang kita masuk yang baru. Langsung disiangin nitrogen. Belepok-belepok biasanya. Oke, jadi seperti itulah ya kurang lebih. Ya, betul. Pemasangannya terlihat. Pemasangannya itu benar-benar luar biasa, rapih banget. Mantap. Jadi tidak membuat pelek lecet. Aduh. Sobek. Nah ini tuh setelah masuk ke mesin balancing. Oh iya, sekarang Ya, berikutnya ini kita lihat. Jadi udah selesai yang tadi, masuk ke mesin balancing. Wah, emang ternyata cepet loh ya pakai ini sih, hitungannya dibanding biasanya kalau gue bawa ke tempat velg biasa ya, yang nggak punya alat khusus gitu ya, memang kadang bukan berarti nggak bisa tapi ngandelin banget pengalaman mekaniknya. Jadi kalau misalnya mekaniknya yang senior lagi nggak masuk atau apa, dipaksain kadang malah jadi lecet atau apa, waduh bete banget sih. Kalau yang ini gue rasa sih harusnya semua orang yang di sini yang mekanik pasti udah bisa pakai alat ini ya. Sekarang satu lagi nih kita mau lihat yang katanya dia punya alat spesial itu adalah alat balancingnya. Alat balancing juga dulu ada, pernah gue mau pasang katanya wah mau balancing nih harus dipres nih, katanya ngeri lecet ke bibir velg karena kan bahannya biasa mereka pakai tuh kayak besi gitu ya. Nah kalau di sini tadi gue lihat sih memang bahannya teflon, jadi agak beda. Tapi yuk kita lihat habis ini. Dimasukin dulu ke mesinnya. Gitu. Ah, Nah, nanti di sini ini untuk tuh, kasih tahu apakah velgnya kurang bagus atau banyak gelombang, di sini dikasih tahu. itu simulasi itu tuh Ya, apa namanya betul. aspal ya. Ya ini
Udah kayak mesin dyno. Jadi ini untuk kecepatan tinggi seperti kecepatan di jalan aspal. Oke. Kalau zaman dulu kan namanya finishing itu yang diangkat pakai roda didongkrak sebelah itu ternyata kurang efektif. Oh, oke. Kalau ini Coba kita lihat. Ini akan nempel nih ya roller ini ya. nempel nanti di Coba kita lihat. tuh, Oh, dia tes dulu. Kasih dia tuh kurangnya timah yang berapa. Nah, itu pakai roswatch-nya itu tuh. Iya, ini iya. kecepatan tinggi. Rollernya ini nih. Nah, itu tuh. Karena waktu kondisi dia tidak dikasih beban itu beda ternyata ya. Sama dia muter biasa gitu. Betul. Oke. Kalau gini gimana nih hasilnya? Nah, ini ntar ya mau dirubah timahnya nih. Dia tinggal dikasih timahnya berapa? Timahnya dibersihkan dulu ininya. Hasil spuring yang mobil si bos barusan ya. Nah, iya. Nah, kita mau lihat aja Sebelumnya nih ada keluhan apa nih? memang habis turun gearbox, kan habis ganti iya, kopling iya, racing iya, gitu. betul, Jadi betul, makanya perlu disetel lagi aja sih. Ini ya. Ini nggak apa-apa, saya sih bisa lihat ya. Ini camber depan ya. Oh, ini belakang, ini depan. Camber mah sama. Cuman yang dibenerin itu adalah apa nih? Nah, ini Toknya ya kayaknya ya. Mang, gimana? Udah beres? Nah, ini Mas Santo hasilnya mau Mas David mau lihat hasilnya. Ini kalau saya lihat Kalau ini yang bisa, depan bisa ya. di-print juga kan ini Mas Santo. Boleh kan? Di-print aja hasilnya biar nanti bisa baca sendiri Mas David Boleh. ya. Apanya nah dijelasin sama Mas Yanto tadi sebelumnya Jadi dan sesudahnya, yang Mas. berubah banyak tuh toknya ya. Ini ya. Yang depan yang banyak. Sama camber belakang tadinya nggak imbang gitu. Camber sih sebenarnya nggak ini ya nggak begitu banyak. Dan itu setelannya nggak ada yang belakang. Oh, oke. Yang depan doang ada dia. Oke. Cuman tunya aja. Tapi udah dites juga mobil tadi. Udah lurus ya? Oke. Nanti dirasain lagi Mas. Boleh. Kalau saya emang udah lurus ya. Ya. Nah, Saking beratnya saya nahan. Koplingnya takutnya keren. beda rasa Mas Siap. David nanti Kan ada garansi juga kan? nah, betul. Berapa lama tuh biasa? 1 minggu. Satu minggu ya. Ada perubahan silakan bawa lagi. Iya, Pak, di sini. Ya. Oke, mantap. Oke. Kalau begitu saya udah beres nih urusannya. Terima kasih banyak. Terima Pak kasih David banyak ya. Om Roy. Oke. Udah diajak turnya nih hari. Sudah kunjungan ke Permaisuri Sunda Iya. suatu kehormatan. Pasti balik-balik lagi dong. Oke, terima kasih. Thank you ya. Ya. Mari. Nah, udah beres. Jadi kita sekarang mau bayar dulu sebelum balik. Nih di depan gua nih si Mercy. Udah keganti bannya. Tinggal dikencangin, ditorsi, beres. Jadi memang waktu yang dibuang nggak terlalu lama. Karena alatnya juga udah otomatis juga lebih aman sih ya. Ya, buat yang tertarik ya langsung aja deh datang ke sini. Gue bukan sales personnya tapi paling nggak gue customer yang cukup happy untuk balik lagi ke sini. Udah nih, udah beres. Udah beres. Thank you loh. Thank you banget Pak David. Nanti datang lagi ke sini ya. Pastinya dong. Siap. Nanti ketemu Mbak Ica lagi kalau gitu. Ketemu sama Ica mana ini nih? Tapi Siap. Om Koi. Aku balik dulu. Pamit dulu. Thank you ya. Mari. Yo, bye. Oke, sekarang mobil ini tadi kita udah bawa ke Permaisuri ya untuk buring, udah oke semua setirnya, jadi baru berani gue naikin dyno. Kalau setirnya kabur-kabur gitu nggak enak, ntar waktu digas mobilnya goyang kanan kiri. Sekarang kita lagi mau ngelakuin initial tune dulu ya, jadi mungkin hari ini nggak langsung diselesain gaspol test, karena udah ada penggantian cam, gue harus ngelakuin adjustment juga ke timing cam-nya yang di VTEC-nya tuh, dan juga yang sebelum dia VTEC itu harus kita rapihin dulu, kalau nggak dia akan nyala cek engine terus, dia lihatnya bakalan apa ya, timing VTC-nya tuh bakalan ngaco lah gitu ya, karena yang aslinya mau disuruh mobil berapa tapi aktualnya tuh lebih terus gitu, karena kan lob cam-nya tuh lebih gede. Nah makanya jadi sekarang kita mau rapi-rapiin dulu, idle-nya dibagus-bagusin, mungkin besok baru kita lakukan gaspol. Nah targetnya sih di sini dengan oktan 95 aja harusnya di atas 350 WHP ya, karena kemarin yang mobil satu yang datang dari mana tuh kemarin Kupang kita udah dapat sampai 350 wheel horsepower, dan itu masih menggunakan stock fuel system dan juga masih menggunakan stock clutch gitu. Jadi di mobil ini harapan gue sih ya mungkin 375, bahkan kalau kena ke 400 gue happy banget.
Plus di mobil ini karena udah ganti Honda fuel system, bisa lebih ngepol lagi nanti pakai WMI. Bukan WMI, etanol. Jadi pakai etanol bisa lebih up lagi, tapi ya mungkin kita akan jaga jangan terlalu ekstrim biar mesinnya juga tetap masih aman gitu. Oke, sekarang kita lagi upload nih initial data kita dan habis ini kita akan run, mudah-mudahan semuanya aman. Nah, ini lucunya nih ya, dengan pakai Honda waktu dia nge-refresh, di sini kan ada barnya nih. Di situ juga nunjukin tuh kalau misalnya progresnya lagi berjalan, dia akan jalan terus sampai dia mentok itu artinya wah, tadi kita udah dapat sampai 365 wheel horsepower, itu masih menggunakan oktan 98 doang. Jadi sebagai perbandingan, ini dulu ketika standar, mobilnya dapat sekitar 260 HP dengan intake, exhaust, intercooler, dan dulu sudah pernah dicun, ya kita sudah stage 2 ditambah etanol 40%. Jadi etanol 40% itu jauh banget guys bedanya dibanding yang non-etanol. Kalau non-etanolnya dulu sekitar 285 apa 290, mentok-mentok 300 deh ya. Dan setelah etanol dulu dapat sampai 349. Jadi sebenarnya udah gila juga sih ya. Tapi memang dengan turbo standar dia tenaga di atasnya itu agak bengek gitu, di atas 6000 udah kehabisan apa. Nah, sekarang dengan tuningan baru ya, dengan turbo baru juga, memang kita bisa lihat lebih lagi. Tapi sekali lagi ini masih oktan 98 doang. Nanti kalau udah pakai etanol pun ya, ketika udah ganti turbo baru, gue yakin ini akan mendekati yang ini. Dan kita bisa lihat nanti power pasti akan nge-push lebih lagi, mungkin mendekati sampai 400 WHP. Sekarang aja oktan 98 udah setara dengan etanol 40%, kita udah dapat power sampai 365, yang sebelumnya peak-peaknya cuma 300 berapa nih? 349. Jadi menurut gua turbo ini, cam dan intake manifold ini udah pasangan yang serasi banget deh, karena ini udah menghasilkan power bagus. Dan lagi sebenarnya kalau torsi terlalu gede dan power terlalu gede dari bawah, itu akan bikin mobilnya wheel spin cukup parah. Jadi sekarang turbonya datang di RPM lebih tinggi ya, di atas 3.500 baru benar-benar kick in. Kalau yang sebelumnya mungkin di 3.000 udah full boost. Dan ini belum etanol, pokoknya habis ini bensin udah habis, jadi kita mau isi dulu sekalian ngetes-ngetes keluar. Nanti kita akan jadwalin lagi sesi untuk kita tuning dengan etanol fuel. Dimension